Al-Bantani. Ini makanya digelari dengan Syekhul Masyayikh. Di antaranya juga murid beliau yang sangat terkenal seorang Al-Wali, Waliullah, Al-Waliul Kabir, Syekh Asnawi Caringin, Banten. Jadi andaikan murid beliau satu aja dari apa yang telah tadi saya katakan, lakafa, wakafa, wakafa, lebih mencukupi. Apalagi yang telah tadi saya sebutkan, banyak pembesar ulama dari murid-murid beliau, Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah, ini diantara karangan beliau yang mulai sekarang banyak tidak dibaca, karena banyak orang melintas dari satu bacaan kitab berjumpa dengan guru, seperti sekarang kita dalam satu kajian menuju sistem polarisasi digital, yang dalam polarisasi digital tersebut mereka hanya mengandalkan media sosial dengan asik di rumah sambil makan roti, kopi, ngopi, ngeteh dan sebagainya sambil ngaji. Nah, di sini ada positif dan negatifnya. Negatifnya di mana masyarakat tidak mampu untuk memahami Islam secara mendalam. Karena memahami syariatul Islam secara mendalam itu ngaji at-talaqi dengan sang guru langsung. Karena bagaimana mungkin sholat kita diterima tanpa ngaji? Ya, ngaji, sholat kita nggak bakal diterima tanpa ngaji. Haji kita yang kelihatan capek nih, haji dan umrah kelihatan capek, nggak diterima tanpa ngaji. Karena segala sesuatunya itu ada dalam satu kajian, yaitu ilmu. Nah, ini polarisasi masyarakat sekarang sudah mulai mundur dari keagungan menuju kemunduran, yaitu lewat sosial media. Orang cuma belajar lewat sosial media, yang bahkan terkadang, bukan hanya terkadang, kami teliti banyak sekali ustaz-ustaznya ustaz dadakan. Kalau sambal dadakan enak, ya, apalagi ginari sambal dadakan enak. Tapi ini yang lebih mengkhawatirkan ustaz dadakan. Gak mampu dia memahami syariatul Islam. Bagaimana mungkin dia mampu mempelajari syariatul Islam? Dia sendiri tidak mempelajarinya. Gak langsung bertalaki kepada sang guru. Jadi sanadnya dari Instagram ke Instagram, menuju Instagram sampai kepada pembuat Instagram. Dari YouTube ke YouTube sampai pembuat YouTube. Dari TikTok menuju TikTok sampai sang pembuat TikTok. Naudzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, positifnya dakwah Islam tersebar. Di situ ada positif dan negatifnya. Membuat kita sebagai santri belajar tetap, tidak sebagai mengurangi motivasi kita dalam belajar secara langsung, talaqi. Yang disebut dengan al-ilmu bitalaqi, karena ilmu itu dengan langsung belajar. Tidak ada ilmu dan tidak ada internalisasi ilmu dunat talaqi, tanpa belajar. Itu omong kosong, orang belajar tanpa talaqi. Itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Dan itu pun ilmu laduni terjadi takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah berlandaskan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena tidak ada takwa tanpa ilmu. Tidak ada orang ahli ibadah, tidak ada orang ahli salat, tidak ada orang ahli puasa. Walaupun dia ahli puasa, setiap hari dia puasa, tanpa disertai dengan syariat yang mendalam, enggak diterima puasanya. Enggak diterima puasanya karena dia tidak memahami syariatul Islam. Tadi saya katakan, jangankan puasa, haji yang lebih besar capeknya, kesungguhannya, ijtihadnya ketimbang puasa, itu tidak diterima oleh Allah. Makanya akhirnya haji ya haji, puasa ya puasa, Ramadan ya Ramadan, zakat ya zakat, akhirnya itu juga. Ya kan? Akhirnya itu juga. Sekarang kita udah berada di bulan awal Dzulhijjah, 5 Dzulhijjah. Bagaimana kondisi umat Islam sekarang? Sebagaimana yang awal, itulah seperti itu. Kenapa?
Karena tadi saya katakan tidak ada internalisasi syariatul Islam, tidak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan, tidak ada daya rasa untuk menghayati syariatul Islam dan tidak mengamalkan syariatul Islam. Syariatul Islam bukan haji saja. Syariatul Islam bukan cuma sekedar zakat saja. Syariatul Islam bukan cuma sekedar puasa saja. Tidak, menyeluruh. Tadi kan saya katakan internalisasi, menyeluruh tuh. Bagaimana syariatul Islam yang ada dikumpulkan menjadi satu, dipahami, daya rasakan dan diamalkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan syariatul Islam. Amin. Karena tidak bakal mungkin seseorang bisa masuk dalam standar thariqah, haqiqah, apalagi ma'rifat tanpa syariat. Kebohongan orang yang mempelajari thariqah tanpa syariat. Kepalsuan orang yang belajar tentang hakikat tanpa syariat. Palsu semuanya itu. Gitu. Karena ada zikiran thariqah. Zikiran saja, dia tidak masuk dalam thariqah, cuma sekedar zikiran. Kenapa? Karena dia tidak memahami syariat. Nah, sekarang kita mempelajari syariatnya Rasulullah Muhammad SAW karena sang mu'alifnya, sang musannifnya itu seorang wali. Jadi kumpulan dalam syariat ada thariqahnya. Dalam kumpulan syariat ada hakikatnya, dalam kumpulan syariat ada ma'rifatnya. Ini beruntungnya kita mengkaji keilmuan atau kitab yang dikarang oleh waliullah. Kalau kitab yang dikarang oleh waliullah, di situ nuansanya syariat, tapi bumbunya thariqah, bumbunya hakikat, bumbunya ma'rifat. Ini kepentingan buat kita sekalian. Jadi ngaji-ngaji seperti ini sebenarnya ngaji untuk kedamaian zahir batin kita dan bahkan untuk kelanggengan kerjanya kita. Di mana banyak orang diberhentikan secara paksa atau tidak paksa, asik dia tidak ngaji, la haula wala quwata illa billah. Dalam pengajian kita menjumpai kedamaian. Nah, kedamaian tersebut Allah yang bakal mentakdirkan kepada kita dalam takdir yang terbaik. Dalam kondisi kita carut-marutnya antara besok kerja atau tidak, masih tetap kita nggak ngaji. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Orang tidak memahami Allah kalau dia tidak memahami hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Imam Ali bin Abi kan mukanya beliau berkata, Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimatu fawajadnaha yabki bukan kadida. Ketika aku masuk ke Nabi Muhammad, ketika aku masuk ke rumahnya Nabi, Sayyidina Ali sahabatnya Nabi, khalifah setelahnya Nabi, mantunya Nabi, sepupunya Nabi, Allahu Akbar. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu bedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masuk ke rumah Rasulullah, aku dan istriku Fatimah. Jadi berdua Sayyidina Ali masuk ke rumah Rasulullah. Fawajadnahu yabki bukaan shadida. Ketika itu kami jumpai Rasulullah sedang dalam keadaan nangis yang sangat. Faqultu lahu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Artinya tuh Fidaka abi wa ummi, demi untuk menjaga engkau ya Rasulullah, dengan duka engkau, tangisan engkau demi bapa dan demi ibuku dan demi rasa cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Itu artinya fidaka. Maladhi abkak, apa yang membuat engkau nangis ya Rasulullah? Maladhi abkak, apa yang membuat engkau nangis ya Rasulullah? Dan sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, diingat-ingat kita sebagai suami, diingat-ingat istri sebagai istri, kaum muslimah, untuk dengarkan ini semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya Ali, Lailatun usriya bi ila samai
ra'aitu nisa'an min ummati yu'adzabna finnar. Ya Ali, malam di mana aku diisrakan, ini malam di mana aku diisrakan dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Isra itu dari Masjidil Haram menuju Palestina, Mi'raj dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Ra'aitu nisa'an min ummati, ketika itu aku melihat perempuan-perempuan kalangan umatku yu'adzabna finnar, sedang diazab di api neraka. Ini perempuan-perempuan umatku, bukan yang lain, sedang diazab, yu'adzabna finnar, sedang diazab di dalam api neraka. Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Makanya pantas bagi Rasulullah tangisan yang sangat dahsyat. Bi anwa'il adabi, dengan berbagai macam azab. Ketika aku ingat itu, fabakitu, aku nangis. Lima ra'aitu min syiddati adabihinna, karena apa yang aku lihat dari sangat dahsyatnya mereka. Nangis, Masya Allah, Sayyidina Rasul saking cinta, peduli kepada umatnya, yang tidak ada pemimpin model seperti Rasulullah di dunia sampai di akhirat. Tidak ada. Mungkin pemimpin melihat masyarakat tidak makan sedih, tapi apakah mereka turun untuk memberikan makanan kepada masyarakat? Bukan cuma sekedar makan, memberikan syafaat kepada masyarakat. Maka baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Baginda Rasulullah memberikan pertolongan kepada umatnya, langsung memberikan pertolongan. Itulah baginda Rasulullah SAW, saking cinta dan sayang kepada umatnya. Makanya pantas untuk setiap waktu kita bersolat kepada baginda Rasul Muhammad. Setiap waktu, sepanjang masa. Jadi ketika aku melihat perempuan-perempuan umatku sedang diazab, aku terbayang itu, aku nangis. Dengan berbagai macam azab. Hadal ijmal biqaulihi, dan ini dikatakan hadal ijmal biqaulihi, dan ini dikatakan oleh Nawawi secara global. Padahal hadisnya banyak. Hadis tersebut banyak sekali yang diungkap oleh baginda Rasulullah. Tapi di sini diungkapkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini beliau menggarisbawahi saja. Katan bisya'riha yagli dimaghuha. Aku melihat perempuan umatku diadab lantaran rambutnya. Itu ketika aku melihat perempuan tergelantung rambutnya bergelantungan. Rambut perempuan itu bergelantungan. Yaghli dimaghuha, yang sampai otak kepalanya itu hancur, terbakar. Makanya kalau disebut dengan ruz maghli, itu nasi goreng. Ruz maghli, nasi goreng. Jadi ini otaknya terbakar, rambutnya bergelantungan, otak yang ada di dalam kepalanya itu terbakar seketika, saking dahsyatnya. Ada kedua, ra'aitu mar'atan ma'alagatan bilisaniha, juga aku melihat perempuan lisannya itu bergelantungan, dia punya lidah bergelantungan, ditarik sampai bergelantungan. Ini yang dilihat oleh baginda Rasulullah Muhammad. Saking dahsyatnya azab. Coba bayangkan, rasakan, coba mulai rasakan. Nggak usah dirasakan kemudian lisan kita tusuk dengan beling, enggak. Atau kita tusuk dengan silet, enggak, rasakan saja. Allahu Akbar. Kita lagi makan asik-asik, kemudian lisan kita tergigit. Allahu Akbar, sakit. Sampai mengeluarkan darah, lebih sakit lagi. Sampai sariwan, tambah sakit. Ini bagaimana lidahnya itu digantungkan. Digantungnya. Wah, digantungnya. Wah,
air panas yusabbu fi halqiha, dimasukkan ke tenggorokannya. Air panas, air yang sangat mendidih itu dimasukkan ke tenggorokannya langsung. Langsung Allah Akbar. Apa yang sudah dia lakukan? Sebentar. Ini disebut dulu. Sebabnya nanti belakangan. Ra'aitu imra'atan, kemudian yang ketiga, aku melihat perempuan qad shadda rijlaha ila thadyaha. Perempuan tersebut kakinya itu dipanjangkan sampai ke buah dada. Kakinya sampai ke buah dada. Digantungin di buah dada. Sebetapa besarnya buah dada, sepedahsyatnya tuh kakinya sampai digantungin di buah dada. Ini perempuan. Kemudian diikat pula di buah dada, kakinya digelantungkan, diikat pula lagi. Dan diikat pula tangannya sampai belakang leher. Dia punya tangan diikat seperti ini. Persis seperti tawanan yang disiksa. Kita lihat di berbagai macam film-film, gitu. Banyak tawanan-tawanan atau musuh-musuh sebelum ditembak atau sebelum apa disiksa dulu. Seperti itu, gitu. Wa qad sallallahu alaihi al-hayyati wal agariba, Allah memberikan kepada perempuan-perempuan tersebut ular dan kalajengking. Jadi patok ular, dimakan ular dengan kalajengking yang sangat besar dan sangat dahsyat. Astaghfirullahaladzim. Warabian, kemudian yang keempat, ra'aitu imra'atan ma'allaqatan bisadiha. Kemudian yang keempat, aku melihat perempuan berkelantungan dengan buah dadanya. Dia dan buah dadanya digelantungin langsung. Astaghfirullahaladzim. Buah dada yang seharusnya ditutup, tapi ini digelantungkan. Diadab dengan api neraka yang sangat dahsyat. Siap ular dan kalajengking untuk mematoknya. Digigit saja oleh bayi itu buah dada, sakit, aduh sakit. Bagaimana kalau misalnya diazab? Coba untuk dibandingkan itu semuanya. Wa khamisan, yang kemudian yang kelima, ra'aitu imra'atan ra'su khinzir wa badanuha badanu himar. Aku melihat perempuan, kepalanya kepala babi, badannya badan himar, keledai. Tahu kan keledai? Kuda bukan, kambing bukan. Itu antara kuda dan kambing. Itulah keledai. Keledai itu antara kuda dan kambing. Kuda terlalu besar, kambing terlalu kecil. Itu antara kuda dan kambing. Itu himar, keledai. Dalam Al-Quran, kamathalil himari yahmilu asfara. Bagaikan keledai membawa barang di atasnya. Di atas keledai, walaupun di atasnya kitab, dia nggak tahu. Jangan kita seperti itu. Jangan kita kemana-mana bawa kitab, bawa keilmuan, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam kitab tersebut. Jangan sampai keledai. Jangan sampai kita seperti keledai. Nah, ini keledai, palanya seperti kepala babi, badannya seperti badannya seperti badan keledai. Astagfirullah. Ini orang-orang menyatakan ini hayalan. Hayalan bagaimana? Baginda Rasul Muhammad yang bersabda. Baginda Rasulullah Muhammad yang langsung melihat kejadian ketika dalam keadaan Isra. Bagaimana ini hayalan? Sementara Isra dan Mi'raj benar adanya. Dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapa yang berani untuk menyatakan bahwa Isra itu tidak benar? Al-Quran, Allah yang berfirman. Kemudian diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Silakan orang berpolemik tentang permasalahan seperti ini, tapi dia adalah muslim. Tidak ada kata polemik. Kalau muslim dia percaya, patuh kepada Allah dan Rasulullah Muhammad. Walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengkritisi, lihat Al-Quran dan hadis nomor satu. Bukan akal pikirannya yang dimiliki, bukan kejeniusan yang mereka mampu untuk berpikir, berargumentasi, tidak. Al-Quran dan hadis nomor satu. Wa 'alaiha alfu alfin minal 'adabi, dia teradab 1.000.000 kali adab. Alfu alfin itu 1.000.000.
1000 kan 1 juta. Coba hitung. 1000-nya ada 1000 berapa? 1 juta. Jadi saya nggak mau mengartikan 1000, ya saya artikan 1 juta. 1 juta adab. Satu adab misalnya, dengerin nih jamaah, satu adab kepalanya langsung dipotong, itu baru satu adab. Kepalanya dipotong, buruk gitu. Satu adab. Bagaimana ini ada 1 juta adab? Bisa dibandingkan nggak jamaah? Wabil khusus kaum perempuan, bisa dibandingkan nggak? Jamaah, bisa dibandingkan nggak? Bisa dibandingkan? Gimana bisa? Nggak bisa. Bayangin 1 juta adab. Kepala satu terpotong udah nggak 1 juta adab, nggak bisa dibandingkan. Dahsyat. Bagaimana kabar nanti istri dan putri-putri kita? Lihat apakah ini istri dan atau bahkan putri kita yang bakal masuk ke dalam api neraka jahanam? Lihat dalam sabda Rasulullah ini. Kemudian wara'aitu imra'atan yang ke-6. Ini sampai Rasulullah mengingat dengan jumlah hitungan yang ada. Ra'aitu imra'atan 'ala suratil kalbi. Aku melihat perempuan dengan bentuk anjing. Persis bentuknya bentuk anjing. Makanya babi dan anjing haram untuk dimakan. Wan nar tadkhulu min fiha, sementara api neraka itu masuk dari mulutnya. Api neraka itu yang sangat dahsyat masuk ke dalam mulutnya. Wa takhruju min duburiha, kemudian sampai api neraka keluar dari kemaluan belakang. Dimasukin ke mulut api, kemudian keluarnya dari kemaluan belakang. Dahsyat. Luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wal malaikatu yadribuna ra'saha bimagami' min narin. Sementara malaikat memukul kepala perempuan tersebut dengan martil yang terbuat dari api neraka. Martilnya bukan hammernya kita yang terbuat dari besi atau steel atau apa namanya, tidak, ini terbuat dari api neraka. Api neraka jahanam. Nggak bisa dibayangkan lagi saking dahsyatnya. Fagamat Fatimah Zahra, kemudian Sayyidatuna Fatimah akhirnya berdiri. Mendengar baginda Rasulullah bersabda dengan dahsyatnya, Sayyidatuna Fatimah berdiri akhirnya. Wa qalat ya habibi wa qurrata aini, wahai kekasihku ya Rasulullah, wahai pelipur darah, wahai pelipur hatiku ya Rasulullah, makana amalu haula, apa yang mereka perbuat kalau gitu jadinya Rasulullah. Saking dahsyatnya berita tersebut, Sayyidatuna Fatimah yang tadinya duduk dengan Sayyidina Ali, akhirnya beliau terperanjat sampai berdiri dan bertanya, apa sih yang mereka perbuat ya Rasulullah? Hatta waqa alaihin hadzal adab, sampai mereka mendapatkan adab model seperti ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, ya bunayya, wahai putriku, bunayya. Kalau laki ya bunayya. Karena ada karangan, salah satu karangan Imam Al-Ghazali yang namanya ya bunayya. Itu, ya bunayya. Salah satu karangan Al-Imam Al-Ghazali, ucapan Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya tersebut. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai putriku. Akhirnya ditafsirkan oleh Rasulullah, digambarkan langsung. Beliau yang bersabda, beliau yang menafsirkan secara mutlak kebenarannya. Bisa jadikan tafsir, namanya tafsir, tapi ini tafsir kebenaran. Tafsirul haq alal haq. Tafsir kebenaran di atas kebenaran. Yang bersabda Rasulullah benar. Tafsiran yang datang dari Rasulullah benar. Amal mu'allaqatu bi sya'riha, adapun perempuan yang rambutnya di apa namanya? Tadi saya terjemahkan digantung. Fa innaha kanat la tughti sya'raha min ar-rijal. Perempuan tersebut tidak pernah menutupi rambutnya dari laki-laki lain. Kelihatan rambutnya. Silakan perempuan-perempuan yang enggak pada pakai jilbab, silakan. Istri-istri ini, putri-putri jamaah yang udah pada mengeluarkan haid, silakan, enggak usah pakai jilbab, silakan. Satu rambut itu bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana 2, 3, 4, 5, 10, sejuta rambut. Bagaimana rambutnya dengan bilangan kambing saking banyaknya. Silakan.
Orang lain nggak rugi, tapi rugilah istri, putri, dan atau perempuan muslimah yang membuka rambutnya. Ini buka rambutnya yang dia buka, bukan buah dadanya, apalagi bukan pahanya, apalagi ini rambutnya. Olahraga kelihatan rambut, jalan-jalan kelihatan rambut, ya kan, healing kelihatan rambut. Gak ada masalah healing, tutup rambut, tutup aurat, gak ada masalah itu semuanya. Cuma yang dipermasalahkan adalah terbuka aurat. Rambut itu adalah aurat. Rambut itu adalah aurat. Itu makanya Masya Allah ada banyak kejadian kori-kori internasional ketika di dalam perlombaan internasional disuruh buka atau niqabnya dibuka, mereka nggak mau, sampai bahkan dikatakan gugur. Itu pemenang yang sebenarnya. Itulah pemenang yang sebenarnya, di mana dia menjaga wibawa dia sebagai seorang muslimah. Ini banyak sekali muslimah mau masuk kerja wajib buka niqab, wajib buka jilbab. Dibuka jilbabnya, dia jual akhirat untuk dunia. Dia mempersembahkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka, ya Allah. Dia tidak sabaran tentang permasalahan dunia. Dunia sebentar. Seberapa banyak orang miskin di alam dunia, sebentar di alam dunia. Nggak makan, nggak minum, sebentar hidup di alam dunia. Tapi di akhirat selama-lamanya, jamaah. Di akhirat selama-lamanya. Masa kita lebih milih dunia daripada akhirat? Bukan hanya dunia yang kita pilih, itu azab yang kita pilih daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, tidak ada pindah agama. Tidak ada pindah agama mutlak. Apapun yang terjadi. Tidak ada pindah akidah, tidak ada pindah keyakinan, apapun yang terjadi. Sependerita apapun yang dilakukan, yang dirasai oleh seorang muslim, tidak ada kata-kata pindah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kita doakan kaum muslimah untuk selalu menjaga auratnya. Istri kita, putri kita, muslimah-muslimahnya kita. Ini kalau satu lembar rambut, coba bayangkan jemaah. Satu lembar rambut, bagaimana rambut yang diperlihatkan di hadapan orang lain. Rambut. Walaupun katanya rambutnya itu beradab, rambut yang sudah keluar dalam syariatul Islam tidak beradab. Ya. Rambut yang keluar dalam syariatul Islam, yaitu rambutnya perempuan, itu tidak beradab. Bagaimana kalau misalnya lehernya terlihat? Sementara rambut aja tidak boleh diperlihatkan, apalagi leher. Apalagi lebih bawah daripada leher. Sama perempuan-perempuan pakai baju, ya pakai baju, tetapi ceplakan. Terlihat ceplakannya. Terlihat ketipisan baju yang dia milikinya. Haram, sama hukumnya pula terbuka. Atau ketat dia punya baju, atau ketat dia punya celana. Allah. Ada perempuan joget, kita ngelihat. Nggak ada dakwah di situ. Siapa bilang di situ ada dakwah? Siapa bilang di situ ada nada dan dakwah? Siapa bilang? Kok orang perempuan joget kok dakwah? Ya ada syahwat, neraka. Perempuan, laki-laki, oh ini nada dan dakwah, ngelihat perempuan joget-joget. Enggak, dosa. Pemahaman yang salah kaprah, yang pada akhirnya itulah disebut dengan dakwah. Sampai pada akhirnya kita menjadi muhibbin dakwah, muhibbin nyanyian. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kita masuk dalam anggota peserta. Allahu Akbar. Di mana dia berada dosa, di situ kita mendapatkan dosa, jemaah sekalian. Sampai kemudian dia menjadi besar dan tinggi, kita kedapatan, kita dapat saham di situ. Ngajinya kita sebentar, cuma 1 jam, dalam sehari paling banyak 2 jam. Di rumah, andaikan di rumah ngaji juga kita nggak bawa kitab. Andaikan bawa kitab, paham nggak jemaah? Saya mau tanya, paham nggak jemaah? Mau ngaji di profesor kayak, mau ngaji di kiai besar kayak, atau di habaib besar, saya mau tanya, paham nggak?
Kan nggak paham, kita cuma sekedar bawa-bawa kitab doang. Udah gitu berani banget ngelihat perempuan joget, nggak ada nafsu. Emang ente udah gila, nggak ada nafsu? Kalau perempuan, kalau laki-laki gila ngelihat perempuan joget nggak ada masalah. Gila, gila ada nafsu gak? Laki ini ngapa jadi nggak pada jawab? Orang gila ada nafsu gak? Kau pada diam? Orang gila nggak ada nafsu. Hanya orang gila yang diperbolehkan melihat aurat perempuan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita waras, nggak boleh kita melihat. Walaupun tuh yang nyanyi Pak Haji, mau Pak Haji siapapun, atau disebut dengan Pak Ustadz siapapun, syariat lebih tinggi daripada Pak Haji. Syariat lebih tinggi daripada Pak Ustadz. Mau Ustadz ke, mau Ustadz ke, mau ajangan ke, mau apa namanya. Syariat lebih tinggi, jamaah. Justru Ustadz atau haji yang nggak benar dosanya lebih dahsyat. Dengan lenggak-lenggoknya aja haram. Dia lenggak-lenggok kan itu nggak kelihatan aurat. Dengan lenggak-lenggoknya itu haram. Lenggak-lenggok perempuan dia walaupun pakai niqab seperti lenggak-lenggok yang jalan itu namanya apa sih? Perempuan nggak tahu. Cetok. Apa namanya? Yang pramugari pragawati, pura-pura ini jamaah yang ada di dunia ini bohong banget, nggak bisa jawab. Tegang atau malu saya nggak ngerti. Pragawati walaupun pakai jilbab kan lenggak-lenggok jamaah. Dalam syariatul Islam lenggak-lenggoknya aja walaupun pakai niqab haram hukumnya. Muslimah kontemporer. Kok lenggak-lenggok? Nggak ada. Muslimat kontemporer tertutup auratnya. Dari zaman Sayyidatina Fatimah sampai zaman nanti hari kiamat tertutup, nggak pakai lenggak-lenggok. Kok menyebut dengan muslimah Indonesia kontemporer? Kontemporer apa? Orang maksiat kok kontemporer. Artinya pemahaman mereka itu merancuhkan umat dengan kata-kata mode muslimah. Muslimah nggak ada mode. Muslimah nggak ada mode. Modenya muslimah terjaga apik dia. Jalan biasa. Justru kalau misalnya ada anak laki-laki dia terjaga. Itu muslimah, bukan mode muslimah kemudian jadi peragawati. Haram, jamaah sekalian. Kita salah kaprah tuh dengan memahami mode muslimah. Muslimah nggak ada mode. Modenya muslimah itu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu modenya muslimah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Modenya muslimah Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha, itu modenya muslimah. Gitu. Bukan peragawati. Bukan yang lainnya, bukan ahli dunia, bukan. Itu perempuan yang rambutnya digelantungkan di dalam api neraka. Siapa yang mau terbuka istri dan putrinya silakan untuk diceburkan ke dalam api neraka. Ada yang mau? Mau gratis masuk ke api neraka. Mau gak? Daripada mau persiapan malam tahun baru masih beberapa bulan lagi udah beli tiket. Ini masuk neraka nggak usah pakai tiket, masuk aja udah, ceburin dalam api neraka. Kalau perlu kita sekalian masuk mandi hangat. Kan di Bandung tuh ada mandi hangat. Di mana? Orang Bandung? Ciwidey ada mandi hangat kan? Ini di api neraka lebih hangat daripada hangat. Panas, mendidih lagi. Mau gratis? Di Ciwidey kita masuk bayar gak? Bayar. Ini masuk api neraka nggak usah bayar. Nggak usah bayar, gratis. Silakan. Kalau yang mau nyebur. Tapi kalau udah masuk jangan teriak. Gitu. Aduh, kenapa saya nggak ngaji? Udah masuk neraka baru bilang, waduh, nggak ngaji. Ini yang saya pikirkan, bingung saya. Banyak sekali ustaz-ustaz yang istri dan putrinya terbuka auratnya. Saya bingung sekali. Bingung, betul-betul sangat bingung saya. Pola pemahaman mereka di mana? Ngajar sengajar-ngajarnya itu pakai luar biasa, seakan seorang alim besar, seakan waliullah,
Tapi ridha istri dan putrinya terbuka auratnya. Saya bingung saya. Ini seorang muslim yang model seperti apa? Kemudian kita jadikan itu adalah kebanggaan kita. Uswatun hasanah kita. Salah jamaah sekalian. Uswatun hasanah kita Rasulullah, keluarga, para sahabat mereka, para wali dan ulama yang mengamalkan ilmu. Tapi ulama yang mengamalkan ilmu malah yang dikebiri, malah dijauhkan. Katanya istrinya menyeramkan. Justru tertutup keindahannya. Keindahan hanya untuk suami. Kok menyeramkan? Seandainya kita sebagai sang suami, kita lebih ridha, istri kita tertutup, bahkan lebih tertutup daripada nangka yang ditutup. Nangka itu ditutup biar cepat matang. Kalau perlu tuh istri kita modelnya kayak gitu. Kan semakin banyak tertutup, semakin wangi dan semakin tidak terbuka oleh orang lain. Hanya yang kita miliki adalah kita. Nikmat gak jemaah? Nikmat jemaah sekalian. Coba kalau model tuh istri, Allahu Akbar. Sana kesini ada, rambutnya Allah dipreteli dengan berbagai macam gaya, gitu. Bahkan terkadang banyak sekali perempuan dengan gaya mohak. Laki aja nggak pantas gaya mohak, perempuan gaya mohak. Astagfirullahaladzim. Saya menyatakan bahwa saya sebagai seorang muslim peduli dengan muslim dan muslimah yang lainnya jamaah. Saya nggak peduli kepada mereka orang-orang di luar keislaman. Saya peduli kepada sesama muslim dan muslimah. Jaga. Kita satu Tuhan, kita satu Nabi, kita satu Ka'bah. Kita punya satu keyakinan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang mengikat saya dengan jamaah. Itu yang mengikat saya dengan sesama muslim yang lain. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha, adapun yang lisannya, nih lidahnya itu dia digantung, fa innaha kanat tu'dhi zauja, nyakitin suami. Ini istri nyakitin suami banget. Tumben pulang pagi, astagfirullah. Itu nyakitin tuh istri. Tumben pulang pagi. Giliran suami pulang pagi dibilang tumben, giliran ketelatan, telat mulu bang. Jangan nyakitin dong. Giliran dicerai, dia nangis. Giliran dicerai nangis, astagfirullahaladzim. Terkadang ada istri cantik, solehah dia. Udah istri jelek, nggak solehah lagi. Aduh, nggak ada enak-enaknya. Udah jelek, nggak solehah lagi. Random itu, dalam penggorengan. Ya, pakai rinso. Udah jelek, belagu lagi. Yang cantik aja belagu, nggak ada pantas-pantasnya, betul nggak? Istri cantik, nggak pantas untuk belagu. Bagaimana udah? Udah buat suruh mandi pakai air madu udah. Jadi tahu diri juga, perempuan itu surganya perempuan. Allah, Rasulullah, suami. Allah, Rasulullah, suami. Allah, Rasulullah, suami. Allah, Rasulullah, suami. Walaupun dia memperbanyak puasa sunnah, tapi kalau suami nggak ridha, nggak ada manfaatnya. Dia memperbanyak salat sunnah, kalau dia tidak diridhai suami nggak ada manfaatnya. Wa amal mu'allaqatu bi thadiyaiha, adapun orang yang digelantungkan dengan kedua buah dadanya itu digelantungkan. Kenapa? Fa innaha kanat tuti firasya zawjiha. Naudzubillah min dzalik, itu perempuan dia berbuat mesum di kasur suaminya. Bayangin aja. Di kasur suaminya dia berbuat mesum. Jangankan di kasur suaminya, di tempat lain dia berbuat mesum haram. Jangankan dia berbuat mesum, dia asik-asikan chatting dengan laki-laki lain, haram hukumnya. Nggak ada ngadu kepada orang lain, nggak ada. Perempuan-perempuan kalau lagi marahan jangan ngadu. Walaupun nama ustaz, nggak perlu. Walaupun nama ustaz, ustaz kan laki-laki, ustaz kan manusia, betul nggak? Ustaz kan laki-laki, ustaz kan manusia. Ngadu sama Allah, jangan ngadu sama ustaz. Kalau ngadu sama guru, kalau guru yang dipercaya aman. Tapi kalau mau ustaz doang, sekedar ustaz, jangan. Akhirnya nanti bisa jadi tuh dia punya hubungan dengan sang ustaz. Ustaz emang juga lagi salah tingkah. Untuk perempuan nyari permasalahan atau nyari jalan keluarnya sama sang ustaz. Jadi kawin dah akhirnya, ya kan? Suaminya ditinggal, suaminya ya Allah di bawah standar, tuh ustaz ganteng, gajiannya banyak katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi kan nggak boleh seperti itu. Makanya ini perempuan-perempuan kalau ngadu jangan pakai sama ustaz. Ayo curhat dong sama ustaz, jangan. Curhat sama Allah.
curhat sama Rasulullah, atau guru yang betul-betul dipercaya. Ingat, guru yang dipercaya. Guru yang dipercaya. Gitu. Jangan pakai curhat sama ustaz, nggak pakai. Udah lebih parah, laki-laki curhat sama ustazah lagi. Allahu Akbar. Otaknya ditaruh di mana? Otak. Laki-laki curhat sama ustazah, kawin dia jadinya. Ustazah janda lagi. Otaknya ditaruh di mana? Orang yang jadi kameramen, yang jadi sutradara, yang jadi produser, dan otaknya ditaruh di mana? Laki-laki curhat sama ustazah. Otak. Bukan otak-otak. Gitu. Sapu-sapu nanti. Somai. Batagor. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri nggak terungkap dalam diri saya. Kok laki-laki curhat sama ustazah ya? Gimana? Polanya di mana? Pola. Orang ketika mengungkapkan sesuatu itu ada rasa, jamaah. Apalagi kalau perempuan pakai nangis-nangis di telepon laki-laki, ya laki-laki. Masya Allah tuh Pak, Masya Allah. Kan laki-laki. Laki-laki masih ada nafsu gak tadi saya katakan? Ustaz banyak nafsu gak? Banyak. Gitu, banyak nafsunya. Makanya jangan curhat. Udah jangan curhat sama Allah, sama Rasulullah. Atau digaris bawahi sama guru yang betul-betul guru. Karena nggak selayaknya guru adalah guru. Masih banyak juga guru yang nggak guru. Ini guru yang sebetulnya guru. Wa malati syadari jelah ila tadiyah, adapun yang kakinya dijulurkan sampai ke buah dada dan kedua tangannya itu ditaruh di belakang leher, Allah berikan itu ular dan kaljengking. Itu perempuan nggak pernah mandi junub. Bandel banget. Abis mesra dengan suami, abis junub atau abis haid, nggak langsung mandi. Wal haid, dan nggak pernah mandi haid, ditunda-tunda. Wastastahzi'u bis shalah, dan menganggap ringan salat. Entar dah salat, nonton sinetron dulu, entar dah salat, tanggung. Gitu. Ya saya tahu waktunya udah habis, nanti nggak ada pertanyaan. Ya, saya tahu waktunya udah habis karena ini udah tinggal tanggung, tinggal 1-2 barisan. Wa malati rasu khinzirin, adapun perempuan yang kepalanya kepala babi. Wa badanuha badanu himar, dan badannya badan keledai. Fa innaha kanat nammamatan kadzabatan, perempuan itu nammamah, ngadu domba. Ini perempuan ngadu domba. Ini perempuan nih, kalau misalnya ada perempuan lain datang, nih dengerin. Ada perempuan datang, ini perempuan lagi ngobrol, cuma begini doang. Itu udah ngadu domba. Itu sinis tuh. Paham nggak jamaah? Itu mah kita nggak, itu udah ngadu domba. Itu ngadu domba, itu ungkapan kejelekan kayak begitu. Namamah, nggak namah, sama laki-laki begitu juga. Dia datang ini kecil, stop. Namamah, ngaji, puasa, tapi gerakannya gerakan iblis, laknatullah alaih. Gerakan iblis, nggak ada gerakan muslim yang menganggap remeh sesama muslim. Nggak ada baginda Rasulullah menganggap remeh sesama muslim, apalagi itu adalah umatnya. Tidak ada. Wa malati rasu khinzir wa badanu himar. Itu kepalanya babi, badannya keledai, itu ngadu domba dan dusta. Perempuan sering pendusta. Nggak punya duit, dibilang nggak punya duit untuk pinjam duit. Nggak haid, dibilang suaminya haid agar suaminya menjauh. Dosa besar, pendusta. Wa malati ala suratil kalbi wan nar tadkhulu min fiha. Adapun perempuan yang bentuknya seperti bentuk anjing, sementara api neraka masuk dari mulutnya. Api neraka memasuki itu, masuk ke mulutnya. Wa takhruju min duburiha, kemudian api neraka keluar dari kemaluan belakangnya. Fa inna kanat mannanatan hassadatan. Itu perempuan yang sering ngungkit pemberian. Itu dia kan miskin, dia kan dapat makan gara-gara saya. Kamu bang, kamu kan dari Jawa, dari kampung, lu kamu di sini kan dapat kontrakan gara-gara saya. Astagfirullah.
Kamu kan dapat sini tinggal di Jakarta karena dapat kontrakan dari bapak. Astagfirullah. Auzubillah min dzalik, bapak. Astagfirullah. Auzubillah min dzalik. Itu ngungkit pemberian, hasadah, dengki. Nah banyak sekali nih perempuan dengki. Ada tetangga punya mobil, bingung. Ada tetangga punya motor, lebih tambah lagi. Oh punya lebih. Itu hasadah, dengki. Dengki itu merasa jengkel kalau ada pemberian yang Allah berikan kepada sesama muslim atau orang lain dengan nikmatnya. Merasa jengkel dia atau merasa berat. Wahai bunaya, wahai putriku, al-wail, celaka. Limra'atin ta'si zawjaha, buat perempuan yang berbuat maksiat kepada suaminya dalam bentuk apapun. Wallahu a'lam. Ya, enggak usah pakai pertanyaan. Sudah habis waktunya. Itu apa bacaannya? Apa? Oh, udah selesai, pas. Saya